Romeo Lavia belum bisa perkuat Chelsea di final Carabao Cup. Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan Chelsea dari Southampton dengan biaya transfer sebesar 53 juta euro pada musim panas tahun lalu. Namun hingga saat ini, dia hanya tampil sekali bersama The Blues. Romeo Lavia mengalami cedera pergelangan kaki tidak lama setelah pindah ke London Barat, dan kemudian mengalami masalah hamstring yang membuatnya absen sejak penampilan tunggalnya pada bulan Desember. Meskipun Mauricio Pochettino belum memberikan penjelasan resmi mengenai masalah tersebut, dia telah menyingkirkan sang gelandang untuk beberapa pekan ke depan. Ketika ditanya apakah Lavia akan kembali untuk pertandingan final Carabao Cup melawan Liverpool pada 25 Februari, Pochettino menyatakan tidak, dia tidak berlatih dengan tim. Dia masih dalam tahap pemulihan, tidak mungkin, dia masih belum siap untuk kembali ke lapangan. Dalam kejadian lain, belum jelas berapa lama Benoit Badiashile akan absen karena cedera pangkal paha yang dia alami setelah menjadi starter dalam kemenangan Chelsea atas Aston Villa pada pertandingan ulangan putaran keempat Piala FA tengah pekan ini. Pertumbuhan Badiashile harus dinilai dan kita harus menunggu hasil pemindaian. Cederanya berada di pangkal paha, saya berharap itu bukan masalah serius. Kami perlu mengevaluasinya sekarang dan kemudian kami akan mendapatkan informasi lebih lanjut, ujar Pochettino. Ada kabar baik tentang Levi Colwill dan Trevoh Chalobah, yang keduanya hampir pulih untuk pertandingan Premier League melawan Crystal Palace di Selhurst Park. Meskipun demikian, Pochettino masih harus mengatasi absennya Wesley Fofana, Reece James, Marc Cucurella, dan Leslie Ugochukwu dalam waktu yang belum ditentukan. Tentang Levi Colwill, kita harus menunggu hingga hari Minggu untuk melihat apakah dia bisa bermain, kata sang pelatih. Chalobah dalam kondisi baik, dia sudah berlatih dengan tim, ungkapnya. Pochettino yakin Conor Gallagher dan Enzo Fernandez akan meledak di Chelsea. Kedua gelandang milik Chelsea tersebut sama-sama mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Aston Villa pada pertandingan ulangan putaran keempat Piala FA di Villa Park tengah pekan ini. Conor Gallagher, yang sebelumnya diisukan akan meninggalkan klub pada bursa transfer Januari, namun dia berhasil mencetak gol pertamanya untuk Chelsea musim ini dengan tendangan keras di dalam kotak penalti. Sementara itu, Enzo Fernandez mencetak gol melalui tendangan bebas yang sangat spektakuler. Pochettino mengatakan, ini hanya masalah waktu, Enzo dan Conor adalah pemain yang sangat berbakat. Mereka selalu memberikan komitmen maksimal kepada tim dan klub, mereka sangat bersukacita dan pantas menikmati bermain sepak bola. Keduanya bekerja keras untuk meningkatkan performa mereka, dan saya sangat puas dengan kinerja mereka. Setelah mengalami 2 kekalahan berturut-turut di Liga Inggris, Pochettino menegaskan bahwa penampilan melawan Aston Villa dapat menjadi titik balik bagi timnya. Dia menyatakan, meskipun kami memiliki beberapa penampilan yang bagus, namun kami belum konsisten. Mungkin pertandingan melawan Aston Villa bisa menjadi awal yang baik bagi kami, untuk menunjukkan performa yang konsisten. Kami selalu percaya bahwa momentum bisa berubah dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan konsistensi. Para pemain layak mendapatkan ini karena mereka telah bekerja keras sepanjang musim ini, kami perlu menyatukan semuanya dan mempertahankan performa seperti yang kami tunjukkan di Villa Park. Saat ini, kami harus terus berusaha untuk masa depan. Meskipun ada banyak kebisingan sebelum pertandingan melawan Villa, kami mampu tampil dengan sangat baik, kami menyadari bahwa kami harus mengubah cara kami bermain, kata Pochettino. Mauricio Pochettino ingin geser Nicolas Jackson ke posisi sayap. Selama jendela transfer musim panas, Chelsea membayar Villarreal sejumlah 32 juta euro untuk mendapatkan pemain asal Senegal tersebut, yang segera dianggap sebagai penyerang tengah utama klub. Meskipun Nicolas Jackson telah mencetak 9 gol dan memberikan 2 assist di semua kompetisi, penampilan pemain berusia 22 tahun ini telah memicu perdebatan di kalangan para penggemar. Dengan Armando Broja yang telah dipinjamkan ke Fulham, harapan adalah Jackson akan kembali bermain sebagai penyerang tengah saat menghadapi Aston Villa dalam pertandingan ulangan putaran keempat Piala FA tengah pekan ini. Namun ia malah dimainkan di posisi sayap kiri, sementara Cole Palmer masuk sebagai penyerang tengah. Jackson tetap memberikan ancaman dari sisi tersebut dan berhasil mencetak gol dengan sundulan yang tajam. Ketika ditanya mengenai penampilan Jackson dalam konferensi persnya, Mauricio Pochettino mengisyaratkan bahwa dia mungkin akan menggunakan penyerang serbaguna ini secara teratur di posisi sayap. Pochettino menyatakan, awalnya dia dimainkan di sisi kiri, tetapi sepak bola itu dinamis dan dia memiliki kemampuan untuk bergerak.
Menurut saya, dia adalah pemain yang dapat beradaptasi dengan posisi ini. Pada dasarnya, dia tampil lebih baik ketika menghadapi gawang daripada membelakangi gawang. Dia merasa lebih nyaman dan kemampuannya lebih lincah. Kecepatan serta kemampuannya untuk bergerak dari lini kedua, semuanya terlihat dari gol-gol yang dia cetak dan cara dia bermain dari lini kedua. Saya sangat senang dengan dedikasinya yang luar biasa. Setelah kembali dari Piala Afrika, penting baginya untuk pulih dan merasakan kembali membobol gawang lawan. Saya sangat puas dengan penampilannya, ungkap Pochettino. Chelsea, yang saat ini sedang menempati posisi ke-11 di klasemen Premier League setelah kekalahan beruntun dari Liverpool dan Wolverhampton Wanderers, akan kembali bertanding di Selhurst Park melawan Crystal Palace. Chelsea siapkan mahar 1,9 triliun rupiah untuk gaet Frenkie de Jong. Dalam beberapa hari terakhir, Frenkie de Jong telah banyak dibicarakan akan meninggalkan Camp Nou pada musim panas mendatang. Gelandang asal Belanda itu dikatakan ingin mencari tantangan baru setelah Barcelona mengalami performa yang buruk pada musim kompetisi saat ini. Barcelona sendiri tertarik untuk melepas De Jong karena situasi keuangan klub yang belum pulih setelah pergantian manajemen dan dampak pandemi COVID-19. De Jong juga merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di tim saat ini, dan kontraknya di Barcelona hanya tersisa 2 tahun lagi. Menurut laporan terbaru dari Sport, tidak ada kemajuan dalam negosiasi perpanjangan kontrak De Jong di Camp Nou. Hal ini membuat Manchester United dan klub lainnya Premier League kembali dihubungkan dengan De Jong setelah sebelumnya tertarik beberapa musim yang lalu. Namun laporan yang sama menambahkan bahwa Chelsea telah bersiap untuk mengganggu Manchester United dalam perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Frenkie de Jong. Tim yang dilatih oleh Mauricio Pochettino itu disebut-sebut bersedia menghabiskan 100 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah, hanya demi untuk mendatangkan pemain tersebut ke Stamford Bridge. Jika berhasil mengamankan De Jong, lini tengah The akan menjadi yang paling mahal di dunia saat ini. Sebelumnya, Chelsea telah menghabiskan lebih dari 200 juta euro untuk merekrut Enzo Fernandez dan Moises Caicedo dalam 1 tahun terakhir. Mereka juga mendatangkan Romeo Lavia dari Southampton pada musim panas tahun lalu. Namun pengeluaran besar tersebut belum membawa dampak positif bagi performa klub, dengan Chelsea masih berjuang di papan tengah Premier League musim ini. Ben Chilwell bantah isu keretakan dalam skuad Chelsea. Ben Chilwell menepis rumor tentang keretakan di dalam skuad Chelsea, dan justru menegaskan bahwa dia dan rekan-rekan setimnya sangat solid di ruang ganti. Dalam kemenangan melawan Aston Villa, kami memberikan respons yang sangat kami perlukan. Kami mencari tekanan itu, dan Chelsea berhasil menangani situasinya dengan baik. Persatuan dan kekompakan di ruang ganti adalah yang terbaik yang pernah saya lihat, kata Chilwell seperti yang dilaporkan oleh Evening Standard. Kami berhasil menampilkan performa yang luar biasa di lapangan. Ini tidak hanya hasil dari kerja keras pelatih, tetapi juga dari semua pemain, staf, dan dukungan dari supporter. Semua orang yang terlibat dalam klub ini sangat membutuhkan kemenangan ini, tambahnya.